Oke, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berdoa ya sebelumnya. Di pertemuan kali ini kita sudah sampai di modul kedua. Di modul kedua ini kita akan mempelajari tentang teori keputusan. Nah, kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, di modul kedua ini secara umum akan membahas tentang metode pengambilan keputusan dalam keadaan yang pasti, mengandung resiko, dan tidak pasti. Sehingga di modul kedua ini kita nanti akan ada 3 kegiatan belajar. Satu, kegiatan belajarnya adalah pengambilan keputusan dalam keadaan yang pasti. Lalu yang kedua, pengambilan keputusan dalam keadaan yang mengandung resiko. Lalu yang ketiga, pengambilan keputusan dalam keadaan yang tidak pasti. Nah, setelah mempelajari modul 2 ini diharapkan dapat mengambil keputusan berdasarkan data-data yang ada dengan cepat. Nah, untuk tujuannya secara khusus, setelah mempelajari modul 2 ini diharapkan dapat memanfaatkan data untuk melakukan pengambilan keputusan dalam 3 kondisi. 1 kondisi yang pasti, 2 kondisi yang mengandung resiko, dan yang ketiga, kondisi yang tidak pasti. Nah, untuk keadaan yang pasti, pengambilan keputusan ada dua sub ya nanti. Satu, kita akan membahas tentang pengambilan keputusan dengan tujuan tunggal. Nah, dalam keadaan ini kita hanya memiliki satu tujuan saja, sehingga kita akan memilih alternatif yang akan mengoptimalkan tujuan tersebut. Nah, itu bisa kita lihat, ada contoh. Di sini, suatu perusahaan akan menentukan penggantian mesin yang dimiliki. Jadi, dia itu pengen tahu kapan mesin yang dimilikinya itu akan diganti. Apakah setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun. Dimana di situ harga beli mesinnya itu adalah 5 juta. Dan di sini ada data-data yang berhubungan dengan data mesin itu. Harga belinya 5 juta, lalu di situ harga jual, misalnya dia jual di tahun pertama, harga jualnya tidak bisa diturun. Jadi 3.000 itu 3 juta ya, karena itu kan dalam ribuan. Tahun pertama harga jualnya akan turun jadi 3.000, tahun kedua turun jadi 2.600, 2.600, tahun ketiga jadi 2 juta dan tahun keempat menjadi 1.600. Yang kita ketahui di sini, semakin lama kita akan menjualnya, maka harga jualnya akan semakin turun. Nah, selain itu, untuk biaya pemeliharaan, kalau misalnya kita lama-lama menyimpannya, maka biaya pemeliharaannya itu akan semakin bertambah. Jadi, biaya pemeliharaan kalau tahun pertama itu 500, kedua 800, ketiga 1.000, dan terakhir 2.000. Nah, dari data ini kita rekap, kita buat tabel perhitungannya agar kita bisa menentukan di tahun mana kita akan menjual atau mengganti mesin tersebut. Oke. Di sini harga jual yang dimaksud di sini itu adalah penurunan harga jual. Nah, ini di copy ya. Di copy ini sama seperti yang di sini. Nah, terus kita cek penurunan harga jualnya mesin. Kalau dari 5.000 menjadi 3.000, maka penurunan harga jualnya 2.000. Kalau 5.000 menjadi 2.600, penurunan harga jualnya 2.400. Dan seterusnya sampai tahun keempat. Nah, lalu kita juga data biaya pemeliharaan kumulatif. Di sini pemeliharaan kumulatif kalau dari tahun pertama pemeliharaan 500. Kalau tahun kedua berarti kan tahun pertama juga harus memelihara, tahun kedua juga harus memelihara. Makanya dikumulatifkan jadinya 1.300. Lalu dijumlahkan. Jadi ini adalah ini. Ini adalah ini tambah ini. Ini adalah ini tambah ini. Ini adalah ini tambah ini. Jadi ini. Oke. Lalu setelah itu kita jumlahkan total biayanya. Jadi total biaya untuk tahun pertama 2.000 tambah 500, 2.500 total biayanya. Sampai tahun keempat. Nah, lalu di sini kita cari rata-ratanya. Rata
ini dibagi dalam tahun. Jadi jumlahnya ini kan total untuk tahun pertama. Jadi 2.500 dibagi 1 tahun 2.500. 3.700 dibagi 2 1.850. 5.300 dibagi 3 1.766 dan 7.700 dibagi 4 1.925. Dari sini kita tahu bahwa rata-rata biaya terendah itu didapatkan di tahun ketiga. Nah, artinya perusahaan ini akan mendapatkan biaya optimal saat dia mengganti mesinnya di tahun ketiga. Nah, disinilah yang dimaksud dengan pengambilan keputusan yang akan kita pelajari nanti. Jadi, dari ada kasus, kita punya banyak pilihan, lalu kita akan mengoptimalkan pilihan kita. Kalau misalnya kita kasusnya tentang biaya, maka optimalnya pilihan kita adalah saat biaya itu terendah. Kalau optimalnya untuk laba atau keuntungan, maka optimalnya saat labanya tertinggi. Oke, seperti itu. Bertanya. Ya. Berarti ini termasuk dengan tujuan tunggal tadi, dengan tujuan tunggal yang ini. Ya, tujuan tunggal karena kan cuma satu tujuannya, yaitu mengoptimalkan biaya. Oke. Lalu, nah, masih dengan tujuan tunggal ini ada contoh lagi. Di sini ada pengambilan keputusan tujuan tunggal contoh kedua. Suatu perusahaan akan meningkatkan volume penjualan dengan salah satu usaha di bawah ini, di mana jumlah anggarannya maksimal adalah 100 juta. Data-data yang ada adalah sebagai berikut. Jadi di sini ada perusahaan ingin meningkatkan volume produksinya. Dan ada beberapa alternatif, yang mana tujuannya adalah dia ingin memaksimalkan jumlah penambahan penjualannya. Nah, alternatif atau pilihan cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan penjualan itu di sini ada 4. Ada pakai advertensi atau iklan, lalu potongan harga, undian berhadiah, atau personal selling. Nah, di situ ini dalam ribuan rupiah ya. Jadi biayanya itu dalam rupiah, kenaikan volume penjualan juga dalam rupiah. Kalau dari buku bisa dilihat di halaman 5.5 ya. Oh, 2.5. Oke. Di buku bisa dilihat di halaman 2.5. Di situ disampaikan biayanya dalam rupiah dan juga kenaikan volume penjualannya juga dalam rupiah. Jadi mereka bisa dioperasikan karena mereka punya satuan yang sama. Nah, dari sini kita punya data untuk masing-masing alternatif atau pilihan cara yang bisa dilakukan perusahaan itu untuk meningkatkan penjualannya. Data-datanya kalau untuk advertensi atau iklan biayanya 50.000, potongan harga 40.000, sampai personal selling harganya biayanya 70.000. Dimana di situ kenaikan volume penjualannya juga kita sudah tahu datanya, dimana dengan pemberian iklan kita akan mendapatkan keuntungan, kita punya kenaikan dari sebelumnya adalah 600.000. Sampai kalau personal selling adalah 1 juta. Nah, di sini yang kita lakukan adalah kita hitung persentase kenaikan penjualannya. Jadi, kita kan mengeluarkan biaya, terus kita mendapatkan untungnya. Tapi kita harus cek, untuk bisa melihat mana sih sebenarnya yang paling cocok, kita harus cek kita keluarnya sama dapatnya itu mana yang paling terbaik gitu. Karena kan kalau misalnya kita keluarin banyak, dapatnya banyak mungkin biasa, tapi kalau bisa kan kita keluar sedikit dapatnya banyak gitu kan. Nah, karena itu kita cari persentasenya. Karena kalau misalnya tanpa persentase kan kita nggak bisa lihat. Misalnya kayak 70 dibandingkan 1000, kayaknya 1000 besar nih gitu ya. Tapi keluarnya kita harus mengeluarkan 70.000. Oleh karena itu untuk bisa membandingkan antara alternatif itu kita harus membuat persen. Karena kalau persen itu kan bisa dibandingkan. Tapi kalau tidak persen tidak bisa dibandingkan karena mereka itu antara biaya dan kenaikan
ini kan tidak sama antara satu alternatif dengan alternatif yang lain. Ini seolah-olah kan paling tinggi. Kalau misalnya kita tidak menggunakan persen kan ini paling tinggi kan? Iya. Tapi padahal ini paling tinggi tapi kita juga keluarnya tinggi. Dalam arti 1000 ini kalau dengan pengeluaran 70 kita hanya mendapatkan persentase kenaikan itu cuma 1,4 ternyata. Jadi tidak, kalau dibandingkan sama yang lain ternyata ada yang lebih bagus. Nah, bagaimana cara menghitung persentase kenaikannya itu? Nah, itu dihitung berdasarkan pemasukan dan pengeluaran yang ada. Untuk advertensi, nah, di sini persen kenaikannya adalah keuntungannya 600, biayanya 50 dikalikan 100%. Sama dengan 1.200. Oke. Lalu untuk yang potongan harga, itu 700 pemasukannya, biayanya 40 dengan 100%, kemudian 1.750, lalu kemudian berhadiah itu 530. Yang terakhir personal selling, dari sini kita bisa lihat bahwa persentase tertinggi didapatkan di alternatif kedua, yaitu potongan harga. Maka dari itu, agar perusahaan ini mendapatkan keuntungan terbesarnya, maka lebih baik cara yang digunakan untuk meningkatkan penjualan adalah potongan harga. Seperti itu. Jadi pengambilan keputusan yang kita pelajari itu yang seperti itu. Kalau kita punya banyak pilihan, mana pilihan paling menguntungkan buat kita? Itu yang kita pelajari. Nah, kita sudah belajar kalau tadi tujuannya tunggal. Nah, kalau ternyata yang kita inginkan tuh nggak cuma satu. Kalau tadi kan kita menginginkan tadi minimasi biaya, terus yang kedua memaksimalkan keuntungan. Terus bagaimana kalau kita tuh punya banyak keinginan? Nggak cuma memaksimalkan biaya, tapi mungkin juga memaksimalkan biaya, mengurangi usaha, lalu menyejahterakan karyawan, misalnya seperti itu. Itu banyak. Itu yang dimaksud dengan tujuan ganda. Kalau tujuan tunggal kita cuma ingin satu saja yang kita inginkan gitu. Kalau tujuan ganda, maka caranya kita harus membuat bobot dari masing-masing tujuan. Oke. Jadi apabila ada lebih dari satu tujuan, maka kita gunakan bobot pada masing-masing tujuan dengan bobot yang paling banyak itu adalah pada tujuan yang paling diprioritaskan atau paling diinginkan. Nah, ini di sini itu mohon maaf ya. Itu ada yang salah typo di slide-nya. Nanti kalau misalnya saya kirim filenya saya benerin lagi. Itu harusnya saya hapus ya ini. Saya lupa, padahal saya sudah tahu dari 2 tahun yang lalu. Tapi saya nggak revisi yang itunya. Tapi nanti kalau yang dikirim di Facebook saya benerin. Ini harusnya AIC, ini NI. Jadi NI itu adalah hasil yang diperoleh dari strategi untuk semua tujuan yang kita inginkan. Jadi revisinya terus di whiteboard. ya.
itu A, C, yang benar di situ adalah hanya yang B. Tapi itu bukan strategi tapi tujuan. Fokus untuk tujuan. Oke, jadi I adalah ini kan IJ ya. I itu adalah indeks yang menunjukkan alternatif. Kalau J adalah indeks yang menunjukkan tujuan. Jadi I itu menunjukkan alternatif. Lalu J itu menunjukkan tujuan. Jadi di setiap alternatif kita nanti akan menghitung pengaruhnya terhadap semua tujuan yang kita inginkan, ya kan? BJ ada di situ. Karena di situ setiap alternatif akan bergerak dari satu tujuan sampai maksud tujuan terakhir yang kita inginkan. Tujuan pertama sampai tujuan terakhir. Oke. Mungkin bisa dicatat dulu. Nah. Kalau ada yang bingung bisa silakan ditanyakan. Ya? Yang rumusnya itu atasnya N apa A? Kalau I. itu kan N. bukan N, iya. N N. atau A? Di sini N. A. Di sini A soalnya. Makanya saya Oh gitu. iya. Itu sebenarnya mau dijadiin apa saja itu nggak apa-apa. Yang Tapi penting belakangnya ini gede. itu kalau ini A itu Berarti digantikan antara A. yang Iya. besar sama yang kecil. Ini sepertinya salahnya karena itu Iya, cuma bedanya pakai A. Kalau di situ pakai N yang cuma gitu. tapi harusnya ini kan IJ. Tapi kenapa ini IA sama IN? Ini kan harusnya bergeraknya juga sama-sama. Harusnya ini N ya, ini salah. ikut yang benar aja. Harusnya juga N. Karena ini kan sama-sama JJ. Tapi kok dia di sini A, di sini N. Seharusnya J. Seharusnya dia J. Artinya N. Oke, yang benar yang di sini ya, yang di buku itu. Sebenarnya bukan keliru tapi membingungkan karena Iya. dia tulis di sini padahal kan ini sama-sama ya, tapi dia tulis di sini 1A sama BN. Iya. Ya BN ya. Iya. Di sini BN benar. Di sini Oh. BN. 1A sama BN padahal kan ini dan ini kan sama. J sama C kan ya. Berarti A-nya di Sama samping saja. itu ganti N. A-nya diganti N karena biar nggak membingungkan. Berarti AN dulu. A1 N. A Di sini satu rumusnya beda. A I N. B. Bawah A Atas diganti N, N. jadi mungkin pakai N ya. Ya, kalau misalnya mau diganti ini A, berarti ini nanti N. AA. Hmm. Kalau ini diganti A, ini nanti AA. Kalau ini diganti N, ini nanti NN gitu. Oh, jadi dia. Tapi
karena kita udah punya simbol A di sini, mendingan kita pakai huruf lain agar tidak membingungkan. Oke. Ya. Terus yang rumus Ha-ha. NM itu beda. NM. Di buku Oh iya. yang kedua, oh enggak. Itu di buku pakai MA ya. Iya pakai AM1 B1. AM1 B1. Heeh. Iya, Bu. 1 AM1 B1 sama, cuman terakhirnya kalau di buku AMA BA ya kan, kalau di slide AMN BN ya. Heeh. Enggak, cuman dia di sini enggak ada yang ada. Iya. Ini cuma itunya. Rumusing kayak gitu kan enggak ada. Kalau punya data kan ada rumus ulang. Sebenarnya itu bisa A bisa diganti sampai A sampai Z gitu ya, apapun, tapi harus konsisten. Di sini itu kesalahan di buku adalah di bagian N1 itu terakhirnya A1A BN, harusnya saya pakai A, harusnya A1A BA. Ini harusnya kalau dia mau pakai A, ini harusnya belakangnya A. Tapi kalau kita pakai N, Iya, ganti semuanya N. jadi Iya. N. Cuman ini kan rumusnya ibu tadi kan di yang ke terakhir MN di sini kan enggak ada. Di sini Yang kayak ini. oh yang sigmanya itu. Iya, yang Oh, iya. sigmanya, ya kan? Sebenarnya iya. Sebenarnya kita pakai ini apa sih? Sigma ini kalau dijabarkan adalah Iya. Terus kalau NM kita nyari NM. NM ini kan untuk alternatif ke N juga. Jadi sebenarnya misalnya J semua tujuan ini itu adalah sigma J dari 1 sampai N A I J D J. di rumus ini tadi. Ini untuk I sama dengan N gitu. Jadi rumusnya sama. Sama sih. Jadi begini, kalau yang di slide itu, bentar. Kalau yang di buku itu kan yang ditulis cuma ini ya, yang di buku cuma ini ya kan. Iya. Iya. Nah, ini itu kalau misalnya kita mau ringkes, ini itu adalah ini. Jadi simbol sigma itu menunjukkan semuanya dijumlah gitu. Oh, berarti itu berarti. Bacanya dari bawah ya. Karena sigma kan dari bawah baru ke atas. Jadi Iya, sama dengan dari bawah ke atas. Jadi dimulai dari C sama dengan 1 sampai N. Untuk alternatif ke berapa? Alternatif ke M. Nah, karena itu di sini sebenarnya I-nya itu kan I-nya pun juga dari 1 sampai M. Tapi I-nya itu kan per setiap. Jadi ini untuk setiap I sama dengan 1. Ini untuk setiap I sama dengan 2. Kayak gitu. Kalau di buku nggak ditulisin ininya. Dia langsung ini.
udah. Oke. Nah, begitu ya. Nah, ini nanti untuk semua keputusan ganda di masing-masing alternatif itu kita akan hitung pengaruhnya terhadap tujuan-tujuannya. Jadi makanya itu kita nanti menghitung yang namanya apa ya? N itu adalah hasil yang diperoleh dari strategi untuk semua tujuannya. Nah, mungkin agak bingung membayangkan kalau misalnya cuma nulis rumusnya. Ya. Kita langsung aja ke contoh soalnya. Oke, begini. Contoh soal di situ kalau di buku di halaman 2.6. Nah, di situ suatu perusahaan akan memasang iklan untuk menaikkan volume penjualan, menaikkan laba usaha, menaikkan harga saham di pasar modal. Iklan akan dimuat di salah satu surat kabar ABCD, di mana bobot setiap tujuan adalah, ini saya nggak tahu sama nggak, tapi yang di slide ini agak ada yang membingungkan. Jadi 2.4. di situ bobotnya itu 1 untuk kenaikan saham, lalu 2 untuk kenaikan penjualan, oke, lalu 4 untuk kenaikan harga saham. Nah, ini padahal kalau di itunya kenaikan laba kan ya, itu sebenarnya yang 4 itu bukan kenaikan harga saham tapi kenaikan laba. Kalau di buku apa ya? Kenaikan harga saham. Nah, itu kurang sesuai ya. Dicoret aja. Nanti apa? Gini, kita samaan aja. Ini kenaikan harga saham ini diganti kenaikan laba. Karena kan kenaikan harga saham kan satu sama. Kenaikan harga saham 1, kenaikan laba Tadi kan sama, satu ini sama ada kenaikan saham, ada kenaikan harga saham. Iya. Nah, yang kenaikan harga saham itu 4, itu adalah kenaikan laba sebenarnya. Jadi yang yang sahamnya itu dicoret diganti laba. kenaikan laba ya, ini kenaikan, Harga ini sahamnya laba. diganti laba. Terus ini harganya coretnya cuma kenaikan saham gitu ya. Jadi di sini ini cuma kenaikan saham, bobotnya 1. Kenaikan penjualan nggak ada masalah ya, bobotnya 2. Lalu kenaikan harga saham itu ini dicoret, ini kenaikan laba. Jadi di sini nanti 4. pelan-pelan. Oh iya ya. Yang pertama tadi kenaikan penjualan. Pertama itu biaya pemasaran kita loh pertama. Yang salah Oh, Enggak, ini Ini kan dari 2.7 kan? Iya iya. Oh iya Bu, yang salah itu Bu. Yang nomor 1 itu ya benar. yang salah yang di ini Iya. yang bobot-bobotnya. Nomor 1-nya juga salah Bu. Ininya ya, enggak salah mas, penempatannya beda. Di sini kan sahamnya didulukan, kita kan sahamnya di belakang ya. Tapi mereka menjelaskan di yang bobotnya keliru. Tujuan yang atas benar. Tujuan yang atas kan menaikkan volume penjualan, terus menaikkan laba, menaikkan harga saham, ya kan, benar kan? Tapi di bagian bobotnya ini harusnya ini 4 ini bukan untuk kenaikan harga saham, tapi kenaikan laba. Iya, maksudnya Tapi di sini 3. benar. Oh iya, Di sini benar. oh iya. Sik. Sahamnya di sini 1. harga dan saham. Kenaikan penjualan. Oh iya, di sini udah benar. Oke. Sorry ya. Berarti di saya itu tulisnya. Oke, sip, berarti udah benar ya. Kenaikan penjualan 2, kenaikan laba 4, dan kenaikan harga saham 1. Sip, udah benar. Nah, terima kasih ya. Nah, sesuai dengan rumus yang tadi, kita hitung nilai alternatifnya satu-satu untuk semua tujuan kita. Nah, caranya kan tadi kita menghitung bobot dikalikan kenaikan kan hasilnya. Nih, kan tadi N itu adalah A, N I sigma J dengan 1 sampai N, A I J, B
C, kan? I-nya itu bisa 1, 2, sampai N. Nah, di sini kita punya 4 I, A sampai D, A, B, C, D. Nah, untuk kenaikan penjualan, kita punya bobot kan 2. Kenaikan laba punya bobot 4, kenaikan harga saham punya bobot 1. Nah, di sini untuk alternatif A, maka kita cari A-nya, persentase kenaikan atau pengurangan hasil yang diperoleh pada tujuan J di alternatif I. Caranya seperti yang ada di tujuan tunggal tadi, kita bandingkan. Kita dapatkan 5.000, kita keluarkan 500 dikalikan 100%. Itu adalah persentase hasil dari tujuan kita ini. Persentase hasil dari tindakan kita terhadap tujuan kita. Nah, ini jadi ini itu adalah AIJ, atau kalau di sini adalah A, surat kabar A, kenaikan penjualan. Ya, A untuk surat kabar A, kenaikan penjualan dengan bobot 2 dikalikan. Nah, ini adalah persentase dari surat kabar A untuk kenaikan laba. Kalau ini adalah persentase dari surat kabar A, kenaikan harga saham. Nah, kita hitung ini, 2 dikalikan persentase ini, 4 dikalikan persentase ini, 1 dikalikan persentase ini, kita dapat 3.700. Kita hitung semua nilai hasil dari masing-masing alternatif dengan cara yang sama. Bobot dikalikan persentase pengaruh yang didapatkan dari tindakan itu terhadap tujuan kita. Jadi masing-masing ini adalah tujuannya. Karena kita punya 3 tujuan, jadi harus kita lihat pengaruhnya di semuanya. Setelah kita dapatkan nilai hasil dari masing-masing alternatif, yang kita lihat di sini adalah karena semuanya ini berhubungan dengan kenaikan dan kenaikan, maka yang paling tinggi yang kita pilih. Dan yang paling tinggi adalah surat kabar C dengan nilai 4.677,78. Maka dari itu di sini perusahaan itu akan mendapatkan keuntungan yang paling optimal dengan 3 tujuan itu saat mereka memberikan iklan di surat kabar C. Jadi untuk nilai itu tergantung dia bahas apa tuh ya, kenaikan atau pengurangan. Iya. Oh iya, tergantung. Maksudnya kita milihnya paling rendah atau paling tinggi tergantung. Tujuan kita itu untuk yang kita ambil paling banyak atau paling sedikit. Kalau kita berbicara tentang biaya, otomatis kita pilih yang paling kecil. Oke. Sip, kita lanjut. Nah, tadi di teori keputusan ini kita mempelajari 3 kegiatan belajar kan ya. 1, saat kondisinya itu pasti. Lalu untuk kegiatan belajar 2 dan 3 itu adalah saat kondisinya itu tuh belum tentu. Jadi kondisi belum tentu itu ada 2 kondisi, yaitu kondisi yang beresiko dan kondisi yang tidak pasti. Nah, untuk kegiatan belajar 2 ini kita akan mempelajari tentang sebuah kondisi yang mengandung resiko. Jadi, kondisi yang mengandung resiko itu kita tahu probabilitas terjadinya kejadian itu. Nah, masih sama di situ, pengambilan keputusannya dilakukan dengan menghitung nilai harapan dari masing-masing alternatifnya. Nah, tapi di sini kita punya yang namanya probabilitas kejadian. Ini saya hapus. Saya jelaskan itu NH-nya apa, P, J, dan X-nya di sini. NHI itu adalah nilai harapan I.
itu adalah probabilitas kejadian J pada alternatif I. Lalu selanjutnya XIJ itu adalah hasil yang diperoleh dari kejadian dari kejadian J benar pada alternatif ini. Alternatif ini. Oke. Nah, di sini cara untuk mencari nilai harapannya sama seperti tadi cara untuk mencari nilai hasil dari masing-masing alternatif. Di sini NH atau nilai harapan untuk alternatif 1 itu adalah jumlahan dari probabilitas dikalikan hasil dari kejadian J. Jadi dari kejadian J. Oh, saja. Modulnya juga N lagi. A itu diganti N lagi. Diganti N lagi. Yang atas Oh, ini kok nggak kelihatan ya? Harusnya ini IJ. Kenapa kok cuma J? Oh, ini. Di modul tadi di modul IC cuma atasnya A, N-nya A. Di situ plus 1. Itu kan 1. Sisa itu 1 2. Di print-printan saya kok udah IJ ya sebentar. Kalau di modul gimana? Sama EJ. IJ ya? Ya benar. Oh, mohon maaf. Ternyata ini tulisan tangan saya. Sorry, berarti ini belum saya revisi di sini. Sorry. Oke. Saya tulis aja rumusnya di sini ya. Iya. Rumusnya yang benar seperti yang di yang Iya. itu kurang I. Jadi nilai harapan I itu adalah sigma dari J sama dengan 1 sampai N PIJ XJ XIJ PIJ XIJ, dimana ini untuk I sama dengan 1, 2 sampai N. Oke ya. Saya lihat dari mana saja. Nah, oke. Ada yang ditanyakan? Oke, belum ya, sip. Kalau tentang masalah indeks A sama N-nya sudah nggak bingung lagi kan? Itu sebenarnya bisa diganti apa aja. Betul. Tapi yang pasti harus sama. Karena kalau misalnya dibilang A berarti harus A semua. Kalau N semua. Gitu. Oke. Tapi kalau Nah. di sini keliru penempatan simbol A sama N gitu Bu pada aplikasi soal gitu, pengaruhnya apa? Nanti jadi bingung pengaruhnya. Kalau misalnya itu bisa salah menginterpretasikan. Karena kan misalnya kita memahaminya. kecuali kita tahu oh ini nih keliru nih, ini harusnya seperti ini. Kalau enggak kita kan ngikut aja. Misalnya kita mau jawab diketahui, diketahuinya kan jadi kita ngikut. Kalau kita ngikut nanti bisa jadi salah datanya yang dimasukin gitu. Kalau seandainya ujian ya, nah di situ rumusnya ujian itu pakai A. Terus kita berarti ngerjainnya pakai A semua, apa N? N-nya diganti A. Kalau ujiannya biasanya setahu saya ABC ya. Iya. Tapi kan bisa diketahui rumusnya gitu kan di soal Bu. Nah kalau misalkan di soal itu diketahui rumusnya menggunakan A, Jadi sigma kita A ngitungnya gitu. itu kita sendiri pakai A. Gini aja, kalau misalnya masalahnya itu gini, yang penting kita paham kalau J-nya itu bergerak dari I sampai N, berarti ininya
nanti targetnya N gitu. Tapi kalau G Berarti kita lihat atasnya itu. atasnya. Terus juga depannya. Kalau Depan sama depannya kan M, ya. maka G ini M. Oh iya iya. Kalau misalnya depannya di sini jadi misalnya Z, Iya. ini juga Z. Depan. Berarti kita ngikut depan itu. Ikut yang paling Berarti depan. yang depan sama yang atas itu ya jadi patokan. Iya. Berarti cuma satu. Oke. Oke. Di sini contoh kasus untuk pengambilan keputusan berdasarkan nilai harapan. Nah, terlalu dingin kah? Iya. Oh, sebentar, saya coba. Mungkin bisa dilihat di sana. Iya, ada remote-nya. Sedikit aja. Lalu cool. Kalau udah kayak gitu sudah susah. Wisuda besok bayarnya. Pakai mapeda sudah. Pakai mapeda sudah. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini contoh kasus. Oke, itu biar dibenerin kita lanjut saja. Biar nanti nggak kehabisan waktu. Nah, untuk pengambilan keputusan berdasarkan nilai harapan ini kita punya contoh kasus seperti di halaman 2.14. Nah, 2.14. Di sini seorang pengusaha sirkus bulan ini akan mengadakan pertunjukan di salah satu dari kota-kota yaitu Medan, Surabaya, dan Ambon. Ada yang dari Ambon? Soalnya ada orang Medan sini. Oh, Iya. ada makanan dari Medan yang Iya, oh bukan. ada Yang kayak roti bolu itu loh, apa namanya ya? di tasnya. Meranti, bolu meranti. Thank you. Sudah ya? Makasih. Makasih ya. Oke, terus nah, di sini dijelaskan bahwa kalau keadaan cuaca bulan ini baik dan dapat mengadakan pertunjukan, laba yang diperoleh di Medan sebesar 50 juta, di Surabaya 40 juta, di Ambon 60 juta. Akan tetapi, kalau keadaan cuaca tidak baik, laba akan diperoleh di Medan 10 juta, Surabaya 30 juta, dan di Ambon 5 juta. Di mana probabilitas terjadinya cuaca baik itu 0,6 dan probabilitas terjadinya cuaca jelek itu 0,4. Nah, dari situ kita bisa lihat di tabel itu. Kita tabelkan. Di situ ada dua kemungkinan kondisi yang akan terjadi. Dan kita tahu masing-masingnya. Kondisi yang terjadi bisa kondisi cuaca baik atau cuaca buruk. Dengan probabilitas cuaca baiknya 0,6, cuaca itu salah lagi ya. Cuaca buruk. Maafkan saya. Oh iya, baik. Iya, aku nggak mau. Terlalu baik jadinya. Iya, mungkin baik kuadrat. Iya, baik. Cuaca baik 0,6 dan cuaca buruk 0,4. Nah, di situ juga kita diinformasikan data keuntungan yang bisa kita dapatkan saat cuaca baik seperti apa, saat cuaca buruk seperti apa. Data itu kita plot di sini. Ini dalam juta ya. Jadi 50, 40, 60, 10, 35 seperti yang sudah tadi kita baca di soalnya. Nah, dengan nilai harapan yang kita sudah pelajari rumusnya sebelumnya, nilai harapan adalah jumlah total persentase kali kemungkinan hasil kondisi yang terjadi. Jadi PIJ probabilitas kejadian J pada alternatif I. Probabilitas kejadian J pada alternatif I.
kejadian cuaca baik ataupun cuaca buruk untuk semua alternatif sama 0,6 dan 0,4. Makanya di sini kita pakai ini sama. Dikalikan di sini hasil yang diperoleh dari kejadian J pada alternatif I. Kejadian J adalah kejadian cuaca baik pada alternatif 1, alternatif B 50. Kejadian cuaca buruk pada alternatif B dan 10. Maka di situ tinggal kita kalikan 0,0 kali ini ditambah 0,4 kali ini. Jawabannya 34. 0,6 kali ini ditambah 0,4 kali ini. 36. 0,6 kali ini tambah 0,4 kali ini 38. Nah, karena di sini itu yang kita tahu datanya adalah data tentang keuntungan ya. Karena data tentang keuntungan makanya kita pilih adalah yang paling banyak, yaitu yang nilainya 38. Maka di sini kita akan mengadakan konser sirkus itu di Ambon. Itu akan memberi kita keuntungan paling banyak dengan adanya kemungkinan cuaca baik dan buruk 0,6 dan 0,4 itu. Nah, lalu ini contoh lagi, kita untuk keadaan yang belum tentu dengan menggunakan resiko, kita bisa menyelesaikan dengan pohon keputusan. Jadi nanti kita gambarkan soalnya itu dengan pohon keputusan. Nah, ayo kalau misalnya ada yang belum, kalau misalnya ada yang memilih-milih sesuatu bisa dibikin pohon keputusan. Kalau saya memilih ini bagaimana nanti? Bisa loh ini diaplikasikan. Memilih-milih. Korbannya Mbak Yeni ini yang disasar. Nggak ada bunda sulis malah. Nah, oke di sini apabila alternatif yang akan dipilih itu terdiri dari beberapa alternatif lagi, jadi kalau selama ini kan alternatifnya ya cuma satu ya, maksudnya alternatifnya banyak tapi ya tidak bercabang lagi gitu. Tapi kalau misalnya satu alternatif itu ternyata masih ada pilihannya lagi di bawahnya, ada sub alternatif gitu. Itu caranya kita harus pakai pohon keputusan agar tidak bingung dalam menghitungnya. Karena kalau kita gambarkan itu kan lebih enak kita lihatnya. Nah, di sini ada contoh. Contohnya suatu perusahaan menghadapi kesulitan untuk membeli mesin dengan kapasitas besar atau kecil. Mereka bingung. Dengan didasarkan pada pertimbangan kalau kemungkinan akan terjadi kenaikan permintaan dengan probabilitas 0,75, dengan tidak terjadi kenaikan permintaan probabilitasnya 0,25. Nah, di sini kalau membeli mesin dengan kapasitas besar, kalau permintaan meningkat maka laba yang diperoleh itu 1 juta, dan bila tidak laba yang diperoleh itu adalah 200.000. Kita bikin dulu. Ini adalah awal titik keputusan. Kita mulai dari mesin besar. Mesin besar. Di mesin besar ini ada dua kemungkinan yang terjadi. Permintaan meningkat atau permintaan tidak meningkat. Mesin besar. Saya bilang permintaan naik seperti ini ya. Ya. Probabilitasnya 0,75. Nah, di sini permintaan tidak naik, saya bilang tidak naik saja. Tidak naik. Probabilitasnya 0,25. Gimana di sini? Saat permintaannya naik, maka laba yang didapatkan 1 juta. Saat permintaannya tidak naik, laba yang didapatkan 200.000. Nah, ini untuk keadaan kondisi mesin besar. Lalu, kan mereka bingung antara memilih mesin besar atau mesin kecil.
Kita lihat datanya di mesin kecil. Untuk pembelian mesin kecil, kalau permintaannya meningkat, maka pada tahun pertama laba yang diperoleh itu 100.000. Pada tahun kedua, itu pemerintah akan memberikan kredit pembelian mesin. Oke, kita stop dulu. Pada tahun pertama, laba yang diperoleh, kalau permintaan meningkat, pada tahun pertama laba yang diperoleh adalah 100.000. Kalau dilihat dari gambarnya nggak berujung gitu. Ini 100.000 ya. Nggak berujung. Lalu setelah itu kita teruskan ceritanya. Pada tahun kedua, pemerintah akan memberikan kredit pembelian mesin dengan probabilitas 0,8 dan laba yang dihasilkan itu 800.000. Jadi kalau misalnya di tahun kedua pun itu membeli mesin, di sini nanti jadi ini sama-sama tahun pertama. Ini kok di tahun kedua itu juga membeli mesin, ada dua kemungkinan saat pemerintah memberikan kredit sama Tidak memberikan kredit. Nah, dengan probabilitas 0,8 didapatkan hasilnya 800.000. Namun kalau pemerintah tidak memberikan kredit, maka perusahaan, misalnya pemerintah tidak memberikan kredit dan perusahaan tetap membeli, maka laba yang dihasilkan adalah 700. Jadi di sini tanpa kredit. Nah, kita lanjutkan lagi. Kalau perusahaan tidak membeli lagi mesin, maka laba yang diperoleh adalah 400.000. Itu di tahun kedua. Itu masih pada tahun kedua ya, pada tahun kedua. Ini cerita pada tahun kedua. Jadi kalau membeli itu ada dua kemungkinan. Kalau tidak membeli, di sini dapatnya 400. Lalu ceritanya kan belum selesai karena di sini sudah harus ada dua pilihan. Nah, itu dilanjutkan lagi. Kalau permintaan tidak meningkat, kita sudah permintaan meningkat. Laba yang dihasilkan adalah 300.000. Seperti ini. Ini adalah ceritanya. Lalu kita akan menyelesaikan cerita ini dengan mencari nilai harapannya untuk masing-masing tahap. Ini kan ada tahap tahun kedua nih. Ini tahun pertama. Kita cari tahapannya. Nah, seperti itu. Kita pertama yang paling simpel di balik mesin besar ya, karena mesin besar cuma sekali. Tapi kalau mesin kecil ada 2 kali pemilihan. Itu kita cari nilai harapan. Saya bilang MB ya, mesin besar. Mesin besar. Oh, di situ dibilang nilai harapan 1. Oke. Nilai harapan 1 mesin besar. Nilai harapan 1 itu adalah probabilitas masing-masing. Saya catat lagi. Rumusnya lagi. MHI sama dengan sigma C PIQ XIC. Lalu di situ di mesin besar kan terjadi dua kemungkinan.
kemungkinan permintaan naik, berapa probabilitasnya? 0,75. Dimana kalau probabilitasnya, dimana kalau permintaan naik ini, yang terjadi adalah nilai hasilnya atau XIJ-nya 1 juta. Kalikan 1 juta. Tambah kondisi saat permintaannya tidak naik. 0,25 dikalikan hasil yang didapatkan kalau permintaannya tidak naik. 100. Sama dengan totalnya 800.000. Oke. Lalu untuk mesin kecil. Nah, di sini kita karena ini di tahun pertama tahun kedua ya, maka di sini kita urutkan dari belakang dulu. Dari belakang itu dari sini. Tahun kedua kalau membeli mesin, jadi NH2. Tahun kedua kalau membeli mesin adalah NH2A. NH2A berarti kan di sini. Nilai di sini kita cari dulu. Jadi untuk tahu nilai ini, nah, kita kan mencari ini NH1 berapa, NH2 berapa. NH1 udah ada komponennya. Kalau NH2 kan, jadi kita harus hitung komponennya itu dari paling terakhir. Nah, karena ini kan ini bukan terakhirnya ya. Terakhirnya di sini. Kita cari dulu di sininya berapa. Habis itu nanti dapat ya. Setelah itu kan di sini. Titiknya. Ini yang kita cari dulu. Karena untuk mencari NH2 kita kan butuh ini dan ini. Dimana ini masih ada runtutannya, masih ada akarnya, kan? Dan akarnya ini dipakai, ini dicari dengan ini dan ini. Yang ini itu adalah NH2A. Nanti di sini NH2B di sini juga. Nanti di sini kita dapatkan oke. Salah tadi ya. Kita udah punya ini 100, tapi kan ini ada belakangnya lagi yang kita cari di sini. Jadi nanti di sini tuh ada dua nilai, yaitu nilai 100 ini dan nilai yang didapatkan dari penjualan di tahun kedua. Ini kan tahun pertama. Terus kita ini tahun pertama, ini kan nanti ada 100 ditambahkan tahun kedua saat kalau kita membeli. Tapi kalau tidak membeli ya ini cuma 400. Lalu di sini kita cari NH2A ini. NH2A kan berarti 0,8 dikalikan 800 ditambah 0,2 dikalikan 700 sama dengan 780. Nah, 780 yang ada di sini ini nanti akan menambahkan nilai laba yang ada di sini dengan probabilitas 0,75. Lalu setelah itu kita cari itu kalau tidak membeli kan sudah pasti di sini cuma ada satu ya, 400 kan nilai harapannya. Yang depan atau belakang? Ini yang sini. Oh, berarti ini salah. Berarti yang di buku modul salah ya? Yang di modul itu hasilnya NH2B itu 300. Apa dikurangi nilai yang membeli itu 100 itu tidak? NH2B Iya. harusnya ini 400. 400. Di sini 300 di depan juga kan? Oh iya, dia salah tulis tuh. 400 berarti ya? 400.
banyak salah tulis. Bikin aja. Nggak apa-apa. Nilai Soalnya yang kedua juga manusia. Mau diketik lah. Saya juga ini juga salah salah ketik. Oke, ini NH2P400. Nah, kita kan sudah tahu nilai di sini, sudah tahu nilai di sini. Kita cari NH2-nya. NH2 kan kalau permintaan naik 0,75 dikalikan kalau permintaan naik dan dia membeli itu kan berarti dapatnya 100 ditambahkan 780 yang ditambahkan kalau dia permintaan tidak naik 0,25 dikalikan 300 sama dengan 735. Nah, di sini berarti sebenarnya di sini itu karena kalau misalnya membeli mesin baik dapat kredit atau tidak dapat kredit itu mereka akan untuk membeli ya. Nah, maka sebenarnya mau dia terjadi dibeli kredit atau enggak dibeli kredit mereka tetap membeli. Jadi di sini itu akan ada 1, 2, 3, 4 alternatif yang bisa kita pilih. Satu, kita membeli mesin besar. Terus yang kedua kita membeli mesin kecil. Dia membeli mesin kecil. Tapi membeli mesin kecil ini kita ada dua kemungkinan. Membeli mesin kecil di tahun pertama saja. Ya, di tahun pertama saja kan nanti ini NH2 ini. Atau plus membeli mesin kecil di tahun pertama dan kedua. Atau membeli mesin di tahun pertama dan tidak membeli mesin di tahun kedua. Jadinya ada seperti ini kondisinya. Ini kalau tidak membeli mesin di tahun kedua. Ini kalau membeli mesin Tahun kedua. di tahun kedua. Nah, ini harapan untuk membeli mesin kecil. Dan dari sini kita bisa lihat karena ini yang kita bicarakan adalah laba, maka laba tertinggi itu kita dapatkan di alternatif pembelian mesin besar. Aplikasinya banyak ya ini pohon keputusan, bisa untuk macam-macam kasus pengambilan keputusan. Tapi kan hanya untuk yang misalkan punya sub itu aja kan Bu. Kalau misalkan nggak ada sub ngambilnya kan nggak harus pakai pohon. Iya, nggak harus. Ini tuh agar kita lebih mudah. Tapi Tapi kalau aku nggak berujung. Kenapa? Kayaknya nggak berujung gitu loh Bu. Maksudnya nggak hasilnya itu belum juga apa namanya? Dia apakah nggak hasilnya kan langsung kalau kita pakai pohon keputusan nanti apakah hasilnya sama dengan kalau kita menggunakan yang pertama tadi nilai harapan itu sama? ini sama-sama menghitung nilai harapan. Sama. Nilai harapan itu kan memang rumusnya. Tapi kita kenapa harus kenapa kita menggunakan pohon keputusan? Karena agar mudah. Karena dengan kita menggambarkan, akhirnya kan kita tahu. Oh, kita harus menghitung nilai harapan yang di sebelah mana. Oh, ini di sebelah sini. Terus ini nanti bisa dijumlahkan ke sini. Kalau misalnya tanpa seperti ini, mungkin kita kan bingung. Karena kan kita memang harus menghitung nilai harapan. Tapi yang kita hitung, kalau misalnya dia itu punya runtutan banyak, kan kita hitungnya nggak cuma sekali. Nah, kalau dia cuma ada satu alternatif, istilahnya kasusnya simple, itu nggak perlu digambar. Iya. Oh berarti pakai rumus sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya kan cuma 4 terus, jadi udah gitu. Nah, ini ada dua pilihan, di mana masing-masing pilihan ada kondisi yang mempengaruhi lebih kompleks gitu. Kalau ada kasus yang kompleks, sebaiknya kita gambar pohonnya agar kita tahu jalannya masalah itu seperti apa. Kalau pakai pohon keputusan tuh contoh soalnya itu yang
yang antara tidak membeli dengan membeli tahun pertama tahun kedua gitu. Cara menentukannya itu Iya, maksudnya ini soal Kalau misalnya untuk kalau misalnya soalnya cuma membeli mesin besar dan mesin kecil udah gitu saja itu nggak perlu. Tapi kalau misalnya kalau misalnya cuma ini 1, 2, ini 3, 4 ini doang ya, ini nggak perlu kan, tinggal dikalikan seperti biasa kan, ada NH1 ada NH2 saja. Nah tapi ternyata ini tuh bercabang. ada pilihan Udah ini ternyata di tahun kedua dia ada pilihan lain gitu. Pilihan karena kan mesinnya kecil. Gimana kalau mesin kecil? Mungkin kalau kapasitas permintaannya meningkat kan dia bisa kekurangan kan, akhirnya dia bisa memutuskan membeli lagi atau tidak membeli. Maka dari itu kalau tidak, misalnya dia sudah tidak beli, mungkin dia akan kekurangan beberapa mungkin dia akan bisa untuk tidak memenuhi beberapa permintaan konsumen, sehingga kan lebih kecil ya, daripada dia kalau membeli lagi. Karena kalau membeli akhirnya dia bisa menyesuaikan, karena kalau permintaannya meningkat kan bertambah. Kalau dia nggak nambahin kemampuan mesin, maka dia nggak bisa mengejar permintaan kan. Itu seperti itu. Nah, kalau dia kompleks seperti ini, sebaiknya digambarkan pohonnya agar nanti kita bisa tahu pencariannya kan dari akarnya kan, karena pencariannya dari paling belakang. Jadi dari belakang dihitung dulu baru kita bisa Maju. Bukannya ini semua bukan soal tapi lebih untuk aplikasi dalam dunia nyata. Itu kan untuk bagian belakang kan untuk penjaman pangan 80% dan yang dikasih pinjaman pemerintah yang berarti yang tidaknya kan 20%. Itu kan itu berarti menentukan kan kita sendiri. Kita maksudnya kira-kira saja kan Bu. Bisa. Kalau untuk ini bisa, kalau saya pengen realnya bisa cari data. Misalnya kira-kira aku dengan kondisi seperti ini nih mungkin nggak ya untuk dapat dana dari pemerintah. Misalnya mungkin berarti kita optimis kita kasih besar di pemerintah akan kasih. Tapi kalau kita pesimis kita kasih kecil. Nah, itu kita tentukan dia sendiri. Oke. Nah, tadi kita udah mempelajari yang keadaan tidak tentu, tapi yang masih kita tahu probabilitas kejadiannya, atau kita bilang adalah keadaan dengan mengandung resiko. Selanjutnya ada lagi keadaan tidak tentu yang kedua, itu adalah keadaan yang tidak pasti. Dimana kalau keadaan tidak pasti itu ada 3 kriteria kondisi itu dikatakan tidak pasti. Saat 1, kita tidak tahu probabilitas kejadiannya, dimana dia nanti belum tahu pasti. Misalnya tadi kalau misalnya kita masalah pemerintah kita bisa tahu, bisa prediksi. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu, benar-benar nggak ngerti, ini blank, saya benar-benar nggak ngerti, kira-kira kita punya berapa persen kesempatan untuk bisa mendapatkan dana pemerintah. Bisa nggak tahu, itu masuk ke yang keadaan tidak pasti. Saat kita nggak tahu persentasenya. Dari sini kondisi tidak pasti itu adalah suatu keadaan yang memenuhi beberapa syarat, yaitu 1, ada beberapa alternatif yang visible atau dapat dilakukan. Yang kedua, probabilitas masing-masing kejadiannya itu tidak diketahui dan memiliki payoff sebagai hasil kombinasi suatu tindakan dan kejadian yang tidak pasti itu. Payoff itu adalah nilainya. Jadi kita nggak tahu kejadiannya itu berapa persen terjadi, tapi kita tahu akibat dari kejadian itu. Ya, itu payoff-nya. Oke, di buku itu masuk ke 224. Nah, kalau lihat tabel 29, payoff-nya itu adalah yang nilai-nilainya itu ya. Nah, payoff itu merupakan nilai yang menunjukkan hasil yang diperoleh dari kombinasi suatu alternatif tindakan dengan kejadian tidak pasti tertentu. Payoff itu dapat berupa nilai pembayaran, laba, kenaikan pangsa pasar, kekalahan, penjualan, kemenangan, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di tabel 29, yang dimaksud dengan payoff itu adalah nilai ini. Ini. Nilai-nilai ini itu adalah nilai-nilai payoff. Jadi kalau di kondisi kalau kondisi tidak pasti itu kita tahu kejadiannya,
tidak tahu kemungkinan ini berapa persen terjadinya ini, berapa persen terjadinya ini, kita nggak tahu. Itu cuma nilai saja gitu. Tapi kita tahu kalau misalnya alternatif ini terjadi kejadian ini, itu akan memberikan hasil atau dampaknya adalah sekian. Ya, bisa membahayakan kan, berbeda dengan bentuk probabilitas. Tapi kita nggak tahu ini itu tuh nanti akan terjadi atau enggaknya itu kita nggak tahu pasti gitu. Itu nggak probabilitas juga hampir Probabilitas, tapi kalau probabilitas kita tahu ada persentasenya berapa. Jadi kalau ada kemungkinan. kalau 80%, oh ada pasti sih. kebanyakan dia akan terjadi daripada yang ini. Tapi kalau ini Nggak diketahui. kita nggak tahu ini Bakal nanti terjadinya mau ini istilahnya blank. blank. Masih Istilahnya mimpi. blank. Tapi kita tahu akibatnya. Gitu. Kita tahu kalau jadi kita tahunya adalah kalau alternatif ini terjadi di keadaan ini, akibatnya itu ini. Tapi terjadi atau tidak, kita tidak tahu. Berapa persen kemungkinan terjadinya kita pun juga tidak tahu. Misalnya seperti itu. Nggak bisa mengira-ngira gitu ya, istilahnya gitu. Nah, di sini di modul kita akan mempelajari tentang beberapa model uncertain. Uncertain itu tidak pasti ya. Antara lain kita akan mempelajari model maximax atau optimistic, model maximin atau maximistic, model criterion of realism yang diciptakan oleh Hurwitz, lalu model equally likely diciptakan oleh Laplace, lalu minimax regret atau meminimumkan regret yang paling besar. Minimax regret. Regret kan kekecewaan ya. Sorry. Penyesalan yang paling besar. Salah ya, bukan guru bahasa Inggris salah. Oke, nah seperti yang ada di modul, contohnya ini ada sebuah kasus suatu perusahaan itu menghadapi alternatif pilihan investasi. Nah, di situ ada dua kemungkinan kejadian. Saat misalnya dia itu membuat pabrik besar, jadi suatu perusahaan menghadapi dua alternatif pilihan investasi. Alternatif pertama adalah mendirikan pabrik besar. Alternatif kedua mendirikan pabrik kecil. Atau dia bisa tidak melakukan apa-apa. Karena itu semua kan tergantung nanti bagaimana hasil perhitungannya kan. Jadi dia punya alternatif mendirikan pabrik besar, pabrik kecil, atau tidak usah ngapa-ngapain, tetap aja seperti ini gitu. Karena mungkin akan ada pilihan nggak usah ngapa-ngapain. Ya, Gitu. namanya dia. Iya. Diam saja. Nah, di sini keadaan pasar mungkin menguntungkan atau sangat mendukung atau juga mungkin tidak mendukung. Jadi ada kemungkinan untuk semua alternatif yang dipilih itu ada kemungkinan pasarnya itu akan mendukung sama pasarnya itu tidak akan mendukung. Tapi kita tidak akan tahu bagaimana itu nanti terjadinya gitu. Maka dari itu di situ kita punya dua kemungkinan, favorable market, unfavorable market. Pasarnya mendukung dan pasarnya tidak mendukung. Nah, yang kita ketahui kalau dia tidak pasti ini, misal alternatif kalau kita membuka pabrik besar dan pasarnya mendukung, maka kita akan mendapatkan keuntungan sebesar 200.000. Itu dalam 200 juta atau ribu ya? Oh, 200.000. 200.000. Nah, kalau kita mendirikan pabrik besar dan pasarnya tidak mendukung, maka di situ yang kita ketahui kita akan mengalami kerugian 180.000. Nah, kalau kita mendirikan pabrik kecil, pasarnya mendukung, keuntungan kita 100.000. Saat kita mendirikan pabrik kecil, pasarnya tidak mendukung, itu ruginya 20.000. Atau kalau tidak melakukan apa-apa, ya kita nggak rugi dan nggak untung seperti itu. Oke. Kita awali dari metode pertama yaitu metode maksimak atau metode optimistik. Nah, dalam metode maksimak ini kita pilih alternatif yang maksimumnya paling besar. Karena dia maksimak, jadi kita cari maksimumnya, kita pilih lagi yang maksimum dari yang maksimum. Best of the best lah seperti itu ya. Best of the best gitu. Nah, di situ
data yang tadi kita buat, kita cari dulu maksimumnya dari kondisi pasar besar. Kalau pasar besar kita akan memilih maksimumnya 200, ya kan? Kalau pabrik kecil kita akan pilih maksimumnya 100. Nah, itu kita udah pilih maksimum dari masing-masing alternatif. Lah, lalu habis itu di setiap alternatif yang sudah kita tahu maksimumnya berapa itu, kita pilih yang paling maksimal dari situ. Nah, di sini kita akan dapatkan bahwa maksimalnya itu ada di pemilihan pembuatan pabrik besar. Kita tinggal 5 menit lagi ya? Oh, masih setengah jam kan ya? Ini lagi bingung ini soalnya. Oh, Ya masih setengah jam lagi. iya. Masih banyak, Bu. Langsung Iya. gitu ya Bu. Apa? Kalau menentukan yang maksimum langsung dipilih yang paling besar. Ya, kalau dia maksimaks, maka pertama kita cari nilai maksimum dari masing-masing alternatif. Lalu setelah kita dapatkan nilai maksimum dari masing-masing alternatif, kita pilih yang paling maksimal dari antar alternatifnya. Bagaimana? Jadi, kan kita punya 2 nih alternatif. Di masing-masingnya kita cari. Dari masing alternatif kan ada beberapa pilihan. Kita pilih yang paling maksimal, 200. Nah, lalu dari masing-masing alternatif kita pilih juga yang paling maksimal untuk keputusan terakhir. Karena kalau cuma di sini saja kan, kalau misalnya pilihan kita cuma pabrik besar, ya otomatis. Tapi ini kan kejadian ya, kita nggak bisa milih. Nah, jadi kan alternatifnya ini kejadiannya seperti itu. Kita pilih pengaruh terbaik dari masing-masing alternatif, lalu kita pilih alternatif yang memberikan pengaruh yang paling baik. Berarti kalau misalkan itu nanti diketahui misalkan ada lebih dari 200, jadi nggak lebih dari 200 itu. Iya, betul. Misalnya ada 3 pilihan 1, 2, 3. Misalnya ini kan mendukung, tidak mendukung, habis itu satunya lagi Mendukung tapi setengah. nggak bisa ya, mendukung tidak mendukung itu kayak kemarin kita cerita mutually eksklusif kan. Iya. Mendukung ya cuman sama tidak mendukung, tidak ada yang mendukung separuh itu. Kalau di sini nggak masuk kan, di sini kita nggak bisa pakai probabilitas. Atau mungkin kasus lain gitu ya, bisa ada 3 pilihan, yang satunya lagi lebih dari 200, itu dipilih yang lebih besar. Nah, untuk metode Maxi-Max ini itu biasanya digunakan oleh investor yang bersifat optimis. Jadi artinya dia yakin pasti yang terjadi itu adalah yang marketnya mendukung atau pasarnya mendukung gitu. Makanya dia pilih yang besar. Karena kalau misalnya dia tidak optimis, maka kan dia takut. Kalau misalnya ternyata saya memilih itu, ternyata yang terjadi itu marketnya nggak mendukung, kan dia rugi. Nah, karena dia optimis, dia lebih point of view-nya itu lebih ke keuntungannya, bukan ke biayanya. Makanya dia akan memilih yang paling besar. Tapi kalau dia nggak optimis, dia akan lebih memilih ke sudut pandang biayanya. Karena dia pengen meminimalkan seminimal mungkin gitu. Tapi kalau optimis, sudut pandangnya ke labanya, pengen memaksimalkan semaksimal mungkin. Yang kedua itu metode Maximin. Dalam metode Maximin itu kita pilih alternatif yang minimalnya paling besar. Yang minimalnya paling besar. Gitu ya. Nah, jadi di sini di masing-masing alternatif kita cari nilai minimumnya. Kalau pabrik besar minimumnya berapa? 180, benar. Tapi 180. Kalau pabrik kecil ini. Minum. Nah, kalau tidak berbuat apa-apa, ya 0. Nah, karena di sini kita Maximin ini kita pilih nilai minimal yang paling besar. Minimal yang paling besar itu ada di sini. Tidak ngapa-ngapain lebih aman di sini. Daripada kita rugi banyak sekali itu kan. Nah, seperti itu. Ini mendingan kita nggak usah ngapa-ngapain gitu. Metode yang ketiga adalah strategi kriteria of realism yang ditemukan oleh Hurwitz. Nah, kriteria realism ini
adalah pemilihan keputusan yang didasarkan pada rata-rata tertimbang dari hasil yang diharapkan. Dipilih kriteria dengan rata-rata tertimbang yang paling besar. Di sini untuk timbangannya itu akan menggunakan bobot sebesar alfa. Kita simpulkan dia alfa. Dan semakin besar alfa itu artinya keadaan itu semakin diperhatikan. Semakin besar alfa, keadaan itu semakin diperhatikan. Oke. Nah, bagaimana ini untuk kasus kita tadi? Misalnya di sini kita misalkan alfanya itu adalah 0,6. Maka weighted average-nya untuk alfa sama dengan 0,6 untuk pabrik besar adalah seperti ini. Sebentar. Alfa semakin besar maka keadaan pertama makin diperhatikan. Jadi, alfa ini menunjukkan kondisi keadaan pertamanya atau keadaan bagusnya. Tapi lebih jelasnya kalau misalnya dijelaskan bahwa alfa untuk gitu ya. Karena sisanya kalau ini ada 2, kalau ini ada cuma 2 kan bobotnya cuma 2. Tapi kalau misalnya ada 3 kan kita harus bagi menjadi 3 bobot. Kalau misalnya soal harusnya baiknya dijelaskan itu alfa untuk siapa biar nanti tidak bingung. Cuman disampaikan bahwa alfa paling besar itu untuk pilihan pertama biasanya. Jadi ini alfa 0,8 itu adalah untuk market yang mendukung. Maka nilai harapannya di situ adalah 0,8 dikali 200 ditambah 0,2. Sisanya dikalikan minus 180. Dapatnya 124. Sorry. Oh iya, keluar. Saya salah pencet. Nah, lalu yang kedua juga kita hitung sama. 0,8 dikalikan market mendukung, lalu 0,2 dikalikan yang market tidak mendukung. Nah, lalu tadi kan kita pilih yang paling besar. Maka dari situ yang dipilih adalah ada yang ditanyakan? Sudah ya untuk persentasenya? Iya, yang soalnya di sini dibilang tadi alfa besar itu identik sama pemilihan kondisi pertama. Pemilihan kondisi pertama lebih diperhatikan. Jadi itu miliknya kondisi pertama. Jadi sisanya itu milik kondisi kedua. Nah, dari sini kita akan pilih yang paling besar karena kita di sini ingin keuntungan yang paling besar. Maka kita akan pilih pabrik besar untuk dibangun. Nah, ini untuk kriteria strategi criterion of realism atau realistisnya kita akan memilih untuk membangun pabrik besar. Lalu selanjutnya, nah ini metode terakhir, metode equally likely yang ditemukan oleh Laplace. Menurut metode ini, pemilihan alternatif mengasumsikan bahwa probabilitas terjadinya berbagai kondisi adalah sama besar. Dan di sini dipilih alternatif dengan rata-rata payoff terbesar. Nah, ini ada yang masih keliru. Ini harusnya saya revisi ya. Weighted average-nya itu harus diganti namanya. Ini namanya kalau di buku namanya bukan ini ya, rata-rata keuntungan. Kalau mereka sama besar, artinya proporsi mereka itu kita nggak tahu yang dibilang 50-50 karena pakai Laplace. Karena Laplace itu mengasumsikan bahwa mereka itu punya kekuatan sama untuk terjadi. Artinya sama. Caranya untuk mencarikan nilai harapannya alternatif adalah dirata-ratakan. Jadi dijumlah harus dibagi 2 karena kita punya 2 kondisi. Nah, jumlah bagi 2, jumlah dibagi 2. Nah, dari sini kita ambil yang paling tinggi. Ternyata kalau menggunakan mutually eksklusif, yang kita pilih adalah yang ke pabrik kecil. Oke. Jadi dari sini kita bisa lihat kalau
tidak semua metode itu menunjukkan hasil yang sama. Karena semua itu tergantung gimana sudut pandang kita. Nah, misalnya kalau di sini itu sudut pandang kita menganggap karena kita kan tidak tahu di kondisi tidak pasti ini, kita benar-benar tidak tahu terjadinya dan tidak terjadinya keadaan itu seperti apa. Maka dari itu ada yang pertama pakai bobot, lalu yang kedua mengasumsikan dia sama-sama bisa. Terus ada yang dia optimis atau optimis keadaan yang baik terjadi, ada yang dia pesimis gitu ya. Terus ada yang dia pakai rata-rata tertimbang tadi, realism, min max. Ini cuma 4 ya. Oh iya, min max regret itu nggak dibahas di sini ya. Soalnya kan Udah pernah Biasa. udah pernah dapat ya. Ini saya juga jadi saya nggak masukin di sini. Makanya tak hitung ada 5 kok, cuma 4 ini. Nah, di sini 4. Nah, jadi seperti itu tadi beberapa materi tentang teori keputusan yang bisa kita pelajari. Jadi, untuk mengambil keputusan itu, karena keputusan itu sesuatu yang penting ya, karena kan mempengaruhi keselanjutannya. Karena kalau kita untung, ya enak, tapi kalau kita rugi, kalau misalnya kita salah mengambil keputusan, nggak enaknya mungkin bisa sangat berat. Maka dari itu kalau misalnya kita nanti rugi, ya ruginya jangan terlalu banyak-banyak, misalnya seperti itu. Oleh karena itu kita harus mempertimbangkan banyak hal dalam pengambilan keputusan ini. Mungkin kalau yang kita lihat, kita pelajari selama ini kan semuanya berbentuk hitungan. Tapi mungkin bisa ini diaplikasikan dalam kehidupan real, yang mungkin bisa mengambil keputusan untuk, misalnya kayak dulu bagaimana mbaknya pas mengambil keputusan untuk, mbaknya masnya mengambil keputusan untuk akhirnya saya kuliah saja deh di sini sambil kerja, misalnya kayak gitu. Itu semua kan juga tidak serta-merta ya sudah kayak gitu kan, pasti dipikirkan kan, seperti itu kan. Ada yang memutuskan untuk ngambil kerja sambil kuliah, ada yang enggak tuh. Itu ya semua itu adalah hal seperti ini. Tapi itu sebenarnya lebih sulit daripada yang hitungan gitu. Karena kalau ada angkanya itu kan kita jelas. Nah, kalau nggak ada angkanya nggak jelas. Sudah belajar manajemen kualitas? Belum. Nah, belum. Oh iya. Nah, itulah kita sebenarnya itu tuh enak kalau dia itu tuh bisa terlihat angkanya atau kuantitatif ya. Tapi kalau kualitatif itu karena persepsi orang bisa masing-masing, itu lebih sulit gitu. Jadi mungkin keputusan yang dihadapi teman-teman lebih sulit daripada keputusan mengerjakan soal-soal ini nanti di ujian. Kalau angka kan bisa dilihat tuh bukti. Kalau persepsi orang masing-masing nggak bisa disangka. Oh, iya. Jadi kan bisa Sama. Oh iya. Ini kebetulan saya belum terpikir untuk tugasnya. Nanti tugas-tugasnya saya sampaikan di Facebook aja. Saya cuma pesen kalau misalnya untuk menghadapi ujian nanti, karena saya kan TTM 2 nggak bisa datang toh, jadinya nanti saya isi di hari ini nanti. Saran saya untuk nanti nyiapin ujian, padahal ini baru masuk ya, udah ngomong ujian aja. Itu latihan saja di buku modul ini, karena ujian datangnya dari pusat dan buku modul ini juga dari pusat. Otomatis mereka mungkin setipe, sejalan. Maka kerjain aja latihan-latihan di sini gitu. Dan mereka juga kan multiple choice kan, pilihan ganda. Nah, itu di sini pun juga contoh-contohnya multiple choice, pilihan ganda. Jadi latihan di sini yang banyak biar nanti istilahnya udah terbiasa gitu. Oke, ada yang mungkin ditanyakan? Belum. Kita ketemu lagi kok nanti. Jadi ini kan tadi ada beberapa pilihan kan? Iya. Dan itu tadi di dalam kondisi yang kita tidak mengetahui itu seperti kemungkinan iya. seperti apa. Menurut saya kan yang terakhir ini yang paling oke gitu, karena kan Paling kan, masuk gitu ya. Kalau menurut ibu sendiri tuh dari beberapa ini tadi mana yang paling aman gitu? Sebenarnya semuanya dari sini nggak ada yang paling, mereka sama karena yang ambil keputusan itu antar satu orang dengan orang yang lain beda-beda. Makanya tadi dibilang seperti kalau metode Maximax itu biasanya dipakai oleh orang
optimis. Oleh orang yang sifatnya optimis. Jadi entah optimisnya dikarenakan apa, mungkin karena dia udah tahu pengalamannya, walaupun dia nggak bisa memperkirakan jelasnya, karena kan yang namanya juga tidak pasti gitu. Misalnya toh ternyata dia optimis, ternyata yang terjadi itu kebalikannya kan nggak tahu. Tapi kalau dia optimis, dia biasanya pakai maksimal. Jadi dia tipe-tipe Tergantung tipe orangnya. Kalau dia nggak optimis, biasanya maksimin kan, karena ini meminimumkan biaya. Nah ini makanya dia maksimin loh, nggak ngapa-ngapain, ya kan, istilahnya dia pesimis daripada dia takut, aduh ntar aku daripada rugi gitu, ya wes nggak usah ngapa-ngapain aja deh kayak gitu. Tapi kalau saya nggak tahu ini di mata kuliah mana ya, kalau masuk ke mata kuliah yang entrepreneur, kalian pasti akan disupport atau didukung untuk kalian harus berani mengambil resiko gitu. Walaupun, tapi artinya berani mengambil resiko itu bukan berarti terus buta ya, artinya mengambil resiko tapi kita harus punya perhitungan gitu, dan kita harus bisa menerima saat kondisinya itu terburuk. Jadi itu yang dibilang bukan buta, dalam arti kalau ngambil resiko udah asal aja, kalau asalnya kayak gitu, kalau misalnya pas kebetulan kena yang nggak beruntungnya ya nggak bisa menerima gitu istilahnya. Oke, begitu. Oke. Oke, untuk kuliah modul 2 ini sampai sekian. Mungkin jika ada pertanyaan masih nanti bisa mungkin misalnya sekarang belum ada, nanti udah ada, bisa kita bahas lagi nanti. Apa? Perkenalannya Bu. Lupa namanya. Lupa namanya Bu. Oh, nama saya Michael. Oh ya, Michael. Oh, panggilannya Michael. Iya. Bukan, Michael panggilannya. Atau dipanggil Bu Nur juga bisa. Sama-sama nama saya. Tapi nanti saya kalau misalnya Bu Nur gitu, saya nggak itu. Michael. Ketemu cuma sekali. Aslinya mana Bu? Oh, aslinya Jawa Timur. Jawa Jawa Timurnya di Nganjuk saya. Oke. Nganjuknya mana?